Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan Jepang sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. At the stroke of midnight came the Prime Minister's dramatic message from the Cabinet Room at number 10. Japan has today surrendered. The last of our enemies is near. Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya kabar gembira untuk kita semua. Saudara-saudaraku, saya mendengar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Lalu apa yang harus dilakukan ke depannya? Bagaimana kalau kita segera mengusulkan kepada Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Benar itu, karena Jepang sudah tidak berkenal lagi dengan tanah ini, maka kita harus memanfaatkan momen ini. Saya setuju dengan usulan ini, karena ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan Indonesia. Yang dibilang Bung Syahrir itu benar. Kemerdekaan merupakan hak rakyat yang harus segera diproklamasikan. Mari kita semua pergi ke rumah Bung Karno untuk meminta Bung Karno memutus hubungan dengan pihak Jepang. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan ini diumumkan oleh PPKI, karena bagaimanapun PPKI adalah bentukan Jepang. Saya setuju. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945, Hoirul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung Karno. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apakah Bung Karno ada di rumah? Kami ada kepentingan. Iya, Kang Mas ada, silahkan masuk. Sebentar, saya panggilkan Kang Mas dulu. Kang Mas, ada tamu. Ada maksud apa saudara-saudara? Gini Bung, saya mendengar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Maka dari itu, kami golongan muda setuju bahwa Bung Hatta dan Bung Karno untuk segera mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Tapi kita harus membicarakannya dalam rapat PPKI, karena PPKI bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Tapi kita tidak bisa membicarakannya dengan PPKI, Bu. Karena PPKI adalah organisasi bentukan Jepang dan kemerdekaan Indonesia sendiri harus diusahakan oleh bangsa kita sendiri. Tapi kita tetap harus membicarakannya di rapat PPKI. Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Kekuatan segelintir ini tak akan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Bagaimana nanti kita mempertahankannya? Bayangkan bagaimana kita berdiri tegak di atas kemerdekaan sendiri. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat kita mengakhiri penderitaan kita. Baiklah, tapi berikan saya waktu berunding dengan golongan tua. Baiklah kalau begitu, kami pamit undur diri dulu. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat golongan muda tersebut lalu berpamitan kepada Bung Karno. Kemudian Soekarno meminta kepada golongan tua untuk berkumpul dan membicarakan mengenai permasalahan tersebut. Bagaimana ini, Bung? Para pemuda menuntut kita untuk mempercepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi jangan gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang. Setuju. Saya lebih memikirkan sidang PPKI yang akan mendatang. Bahkan mereka masih muda, Bung. Pikiran mereka masih rendah. Kita masih bisa melihat ke depan untuk mempersiapkan dengan matang. Baik, Bung. Kita semua sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para golongan muda tidak putus asa. Mereka menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Hatta agar memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan agar mengasingkan kedua tokoh tersebut di Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang.
Agaknya golongan tua tidak akan menyetujui kita. Kita akan mencari jalan keluar untuk masalah ini. Benar sekali itu. Yang lain ada saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta jauh dari Jakarta, agar mereka tidak terpengaruh lagi oleh Jepang? Di mana kita akan mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana jika di Rengas Dengklok, kota di Karawang, itu merupakan markas peta, jadi akan lebih memungkinkan. Bagaimana saudara-saudara? Setuju? Setuju. Bagaimana kalau kita melakukannya malam ini? Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Mohatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari Jakarta dengan dikawal pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Rombongan Insinyur Soekarno dan Mohatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada tanggal 16 Agustus 1945. Insinyur Soekarno dan Mohatta berada sehari penuh di Rengas Dengklok. Apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Maaf atas kelancangan kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan tentang proklamasi, Bung. Bukankah Soekarno telah mengatakan bahwa ini akan dibahas di PPKI? Mengapa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Begini, Bung, kami ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Itu benar, namun kita masih terlalu dini dan perlu bantuan Jepang untuk memerdekakan Indonesia. Bagaimana kalau perkataan Jepang itu hanya caci manis belaka? Tapi apa kita bisa? Apa semua mungkin kita lakukan? Tentu, mungkin, Bung, tentu kita bisa. Baiklah, kita akan memerdekakan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Insinyur Soekarno dan Mohatta kembali ke Jakarta dan membahas lebih lanjut rencana proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediaman Laksamana Tadashi Maeda atas usulan Ahmad Subarjo. Maaf, ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Saya panggilkan Bapak dulu. Selamat malam, Bung. Ada apa mau kesini? Maaf datang malam-malam begini. Kami membutuhkan tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan esok harinya. Kalau begitu itu silahkan masuk. Silakan duduk. Apakah ada pena dan kertas? Ada, sebentar saya ambilkan. Tolong ambilkan pena. Tolong Anda ketik naskah ini. Baik, Bung. Apakah di sini ada mesin ketik? Setelah usai perundingan di kediaman Laksamana Tadashi Maeda, Soekarno pulang dan disambut istri tercinta. Makasih Bu, sudah menemani saya di masa-masa sulit ini. Iya, terima kasih juga kepada Gusti Allah karena telah memberikan jalan pada bangsa kita sehingga kita besok bisa memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya, bagaimana dengan benderanya, Kang Mas? Ya ampun, lupa. Lantas bagaimana kalau Ibu yang menjahitkannya? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia
Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.